Episode 2541. Apakah kamu sudah cukup mendapat masalah? Apakah kamu benar-benar ingin membiarkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Jiwali jatuh ke tangan suku-suku jahat di luar wilayah? Sebagai penguasa suatu domain, bukankah seharusnya Anda melindungi dan melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di bawah domain tersebut? Kepribadian yang merasa benar sendiri seperti itu tidak cocok untuk menjadi master domain yang memenuhi syarat. Ditanyai oleh Duo Qifei terus-menerus, kulit Xiaoyan sedikit merosot, mengabaikan dua kekuatan jahat yang membuat fluktuasi menakjubkan di depannya, dan meraung. Xiaoyan dan Du Qifei memang memiliki beberapa kesalahpahaman, tetapi sejak Xiaoyan meninggalkan dunia hantu, kesalahpahaman itu telah terselesaikan. Kini tindakan Du Qifei membuat Xiaoyan marah. Saat ini, musuh masih bertindak karena marah karena urusan pribadi orang-orang tersebut. Kami, wilayah Jiwali, tidak akan kalah. Kami tidak membutuhkan belas kasihanmu, apalagi generasi muda yang mengaku sebagai keturunan keluarga Xiao yang menuding. Keluar dari sini. Menghadapi tuduhan Xiaoyan yang penuh amarah, Duo Qifei meraung lagi, dan aura kekuatan fisik kuno dan kuat perlahan terbangun. Oke, menempa Tuan Domain, bahkan jika Anda jatuh di sini hari ini, Tuan ini pasti tidak akan ikut campur dalam apapun di domain Jiwali Anda. Saya seorang pria dari klan Xiao, dan saya tidak pernah melakukan apapun yang membuat malu siapapun. Apakah itu Tuan bagimu, atau nenek moyang keluarga Xiao dari Tuan Petir? Menghadapi provokasi Du Qifei yang terus-menerus, Xiaoyan meraung marah. Tepat setelah dia selesai berbicara, api berwarna oranye keemasan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti seekor naga yang sedang marah, dan api itu langsung mundur ke arah tepi lilin. Jelas sekali, dia tidak berniat ikut campur dalam pertempuran ini. Karena Du Qifei sangat bermusuhan, biarkan mereka menanganinya sendiri. Apakah kedua orang ini sedang berakting atau mereka sedang berakting? Di seluruh Lei Yuan, dalam situasi tegang seperti itu, bahkan Dewa Jahat ketujuh yang tersembunyi di balik asap hitam pun bingung. Tujuan perjalanan mereka secara alami adalah untuk membunuh Raja Petir, dan kemunculan Xiaoyan sekarang tidak diragukan lagi membuat rencana mereka penuh bahaya. Hei, Yang Mulia, bawahan saya menganggap ini benar. Sekarang mereka sekarat. Begitu suara Raja Hei Jue turun, asap hitam tebal muncul, dan ternyata pilar iblis yang mengerikan muncul di dunia Leilin ini. Ada garis ajaib kecil yang tak terhitung jumlahnya di pilar ajaib, tetapi garis ajaib itu membawa sedikit bau busuk. Pilar ajaib mengelilinginya, dan ada gelombang yang sangat menakutkan yang membuat orang bergidik, menyebar terus-menerus. Yang Mulia, apakah Anda mengerti? Raja Hei Jue langsung mencibir saat melihat perbedaan antara dua orang di depannya begitu besar. Duo Qifei diserahkan kepadamu, aku akan menangani Xiaoyan. Jika hal ini tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, maka uji realitasnya dan letakkan landasan bagi rencana kemenangan Rusia di masa depan. Setelah roh jahat ketujuh selesai berbicara, dia segera meluncur membawa asap hitam dan menembak ke arah Xiaoyan. Terlepas dari apakah keduanya benar atau tidak, kekuatan dan penglihatan Xiaoyan pasti jauh lebih menakutkan daripada Du Qifei. Energi iblis bersiul di permukaan asap hitam dan kabut, dan bahkan secara samar-samar mengembun menjadi kepalan tangan iblis. Lawanmu adalah aku. Tetapi ketika asap hitam jahat yang menutupi dewa jahat mulai bergerak, serangan teror mengguncang kehampaan dan mendengung, tetapi suara Du Qifei seperti hantu, tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Pengadilan kematian. Tanpa bantuan Raja Petir, kamu benar-benar sia-sia. Seringai kejam datang dari asap hitam dewa jahat, dan tatapan kematian yang sedingin es menembus kehampaan sedikit dan melesat ke arah tubuh halus dewa jahat itu. Suara ajaib seperti itu membuat tubuh Yun Qi dan Qi membeku, belum lagi kekuatan Du Qifei yang belum pulih. Jika dia dengan paksa menolak kekuatan semacam ini, konsekuensinya mungkin. Kaulah yang mencari kematian, itu kamu. Menghadapi serangan mengerikan dari dewa jahat, Du Qifei mencibir ringan, dan tanda reinkarnasi di antara alisnya tiba-tiba memantulkan cahaya aneh. Sinar cahaya itu, seperti kekuatan aneh yang terbuka di awal dunia, penuh dengan aura misterius yang tak ada habisnya. Puff! Saat benda itu muncul, asap hitam di sekitar dewa jahat benar-benar bergetar hebat. Pikiran yang menakutkan, secara tak terduga membanjiri pikiran dewa jahat tanpa terkendali. Apa ini? Dewa jahat, Raja Hei Jue dan yang lainnya berkedip dengan cahaya dingin di mata mereka. Artefak pertama di dunia hantu. Payung ribuan hantu dan dewa. Segera, melihat tanda reinkarnasi di antara alis Duo Qifei, ada objek yang sedikit ilusi yang perlahan diproyeksikan keluar. Penampilan ilusi perlahan menjadi padat di bawah suntikan kekuatan guntur, dan panjang pegangannya hanya 1 inci. Payung kertas yang indah seperti payung kertas diam-diam muncul di samping Duo Qifei, dan dewa jahat ketujuh serta orang kuat lainnya di tempat itu semuanya marah. Ternyata artefak terkuat di dunia hantu benar-benar jatuh ke tanganmu. Pantas saja kamu punya keberanian untuk menantangku. Pada saat ini, penghinaan dewa jahat ketujuh terhadap Du Qifei menghilang sepenuhnya, dan asap hitam bergulung-gulung, seolah-olah semacam kekuatan menakutkan sedang muncul. Senjata ilahi pertama di dunia hantu, kekuatan mengerikan dari payung hantu mesin 1000, belum pernah dilihat oleh siapapun, jadi dewa jahat ketujuh harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Kamu marah kepada manusia dan dewa atas apa yang telah kami lakukan di wilayah Jiwali, dan hari ini kamu akan menggunakan senjata jahat yang kuat di dunia hantu ini untuk menahanmu di sini selamanya.
Du Qifei hanya memegang senjata suci ini dengan kedua tangannya, dan dia bisa merasakan kekuatan penghancur mengalir di atas payung kertas biasa ini. Bahkan kekuatan jahat yang mengerikan dari Dewa Jahat Ketujuh sama lemahnya dengan kunang-kunang dibandingkan dengan kekuatan ini, hahaha. Petik 2. Ini yang dikatakan Lei Su, tapi ini bisa dipercaya. Dengan kekuatanmu di puncak reinkarnasi 5 kali lipat, bahkan dengan bantuan artefak, kamu tidak dapat mengalahkan Dewa Jahat ini. Mencabut, Dewa Jahat Ketujuh meraung dengan marah, tapi bagaimanapun juga, tubuhnya telah disembunyikan dalam asap hitam, seolah-olah dia sengaja menutupi tubuhnya sendiri. Ledakan. Untuk sementara waktu, seluruh kekosongan Lei Yuan berada di ambang kehancuran, dan kedua kekuatan itu lepas kendali, memicu gelombang fluktuasi energi yang hebat di sini. Tulang payungnya tajam, dan lukisan bunga di tulang payung juga misterius dan tidak dapat diprediksi. Tampaknya menggunakan pola tertentu untuk mengerahkan kekuatan mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Apakah ini kejahatan nomor 1? Senjata di dunia hantu. Meskipun Xiao Yan sangat marah, dia diam-diam bersembunyi di samping, menyaksikan pertarungan antara Du Qifei dan Dewa Jahat di arena. Saya harus mengatakan bahwa meskipun duo Qifei terluka, tetapi dengan kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat dan senjata jahat pertama ini, kekuatannya tidak kalah dengan Dewa Jahat Ketujuh. Kekuatan Dewa Jahat Ketujuh jelas bukan peringkat kelima, kemungkinan besar adalah peringkat keenam. Satu payung, 1000 bilah mesin. Wanita anggun itu memegang payung kertas kayu dan menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, di atas payung segudang manifestasi yang sangat biasa, sebenarnya ada untaian cahaya hitam yang sangat terang berkedip-kedip. Satu demi satu, suara dewa di langit tampak diam-diam muncul dari payung 1000 manifestasi, dan kekuatan mengerikan menembus seluruh dunia. Berdengung, saat suara duo Qifei turun, payung 1000 manifestasi di tangannya sedikit terpisah. Terbelah menjadi dua dalam sekejap. Badan rusuk payung ganda bergetar hebat, dan pola yang sangat kuno segera mekar seperti kelopak bunga yang bermekaran. Hantu mengerikan itu meraung marah, dan ternyata dipenuhi dengan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Episode 2542. Satu payung, ribuan bilah. Bom itu. Suara gemilang bergema di langit dan bumi, dan saya melihat payung kertas kuno yang terbentuk dari tubuh duo Qifei berputar dengan keras, dan badai besar yang dipenuhi dengan pola dalam dan gelap yang tak ada habisnya tiba-tiba merobek setiap inci kekosongan di Leilin, daratan, lalu ia menghantam asap hitam pengawal Dewa Jahat Ketujuh. Tips mengukir serangga. Melihat serangan Du Qifei seperti ini, Dewa Jahat bermata tujuh mendengus dingin, dan kumpulan energi iblis kental meraung keluar darinya, membawa aura gelap yang luar biasa, berguling masuk. Bang! Kedua serangan yang sangat menakutkan itu bersentuhan satu sama lain, dan suara benturan logam yang keras berdesir seiring dengan semburan bunga api yang menyilaukan. Momentum mengerikan yang begitu mengerikan, disertai gumpalan energi kekerasan, mengamuk. Jika tempat ini bukan di Lei Yuan, saya khawatir seluruh dunia akan terkoyak olehnya dalam sekejap. Ini, kekuatan macam apa ini? Mata Raja Heijue di sampingnya sedikit menyusut, seolah dia bisa mencium gelombang kehancuran yang menakjubkan dari atas payung kertas. Kelihatannya biasa saja dari kejauhan, tetapi dengan kerja sama formula dan latihan aneh Du Qifei, kekuatan mengerikan yang dilepaskan sebenarnya cukup untuk mengancam Dewa Jahat Ketujuh. Dalam satu pukulan, keduanya terbagi rata. Raja Heijue masih berdiri diam di samping, dengan pilar sihir terus bergulir di sekelilingnya, dia harus waspada terhadap serangan Xiao Yan. Itu memang artefak nomor 1 di dunia hantu. Tetapi, Dewa Jahat Ketujuh mendengus dingin lagi, dan segera mulai mengeluarkan energi iblis yang sangat menakutkan dari tubuhnya. Energi iblis tercurah, seperti lautan iblis yang bergerak mengaum dan bergegas. Di bawah erosi auman langit, energi seluruh dunia menjadi redup. Bahkan seluruh tubuh Dewa Jahat, energi iblis yang menakutkan melonjak dengan cepat, membentuk pusaran kejahatan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Saat pusaran air berputar, tampaknya bahkan bagian langit dan bumi ini dapat terkoyak dalam sekejap, menelannya, dan itu sangat kuat dan aneh. Melihat pemandangan ini, duo Qifei tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, lalu memegang payung Dewa Hantu Qianji di tangannya, melantunkan kata-kata dari sudut mulutnya, dan matanya yang indah mengamati dengan cermat setiap gerakan Dewa Jahat. Xiao Yan, melihat dua orang yang bertarung di langit, Yun Qi mengatupkan gigi peraknya dan berkata dengan sangat khawatir. Meskipun duo Qifei mendapat bantuan senjata jahat pertama, dia masih terluka. Perbedaan kekuatan dan kekuatan jelas bukan lawan dari Dewa Jahat bermata tujuh. Apa hubungannya kematiannya denganku? Pemilik domain ini datang ke sini untuk mendukung wilayah yang tak terhitung jumlahnya dengan sia-sia, dan dia tidak diterima atau bahkan diejek olehnya. Mengapa pemilik domain ini masih membantu Anda? Mengapa? Karena dia ingin mati, biarkan dia pergi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan dia berdiri di sana seperti orang biasa. Dalam pusaran energi iblis yang mendidih bergetar, tetapi terdengar suara langkah kaki yang samar-samar, seolah-olah mencakup waktu yang tak ada habisnya, banyak makhluk kuat keluar darinya. Dalam pusaran energi sihir, beberapa bayangan hitam perlahan muncul, dan sesaat kemudian, tim besar yang terdiri dari hampir 100 orang keluar dari pusaran energi sihir, menatap Du Qifei dengan mata suram dan tajam. Irene, hantu tua dari roh bumi.
Bagaimana? Baru setelah sosok dalam pusaran energi iblis muncul satu demi satu, kemarahan di hati Xiao Yan perlahan menghilang, dan yang digantikan olehnya adalah sentuhan keterkejutan dan kegelisahan. Orang-orang ini, dengan aura haus darah dan pembunuh yang gila di mata mereka, jelas terkendali. Orang-orang ini persis sama dengan 5 istana Yama. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, dan api suci yang menyilaukan di dalam tubuhnya seperti terik matahari yang menusuk, meledak dengan amarah yang tak ada habisnya. Payung kedua, langit dan bumi akan hancur. Begitu suara itu jatuh, payung kertas itu berkibar dan tiba-tiba berubah menjadi titik berbintang di langit. Dimanapun itu menyebar, ledakan bernada rendah terdengar. 3 payung, menarilah di langit. Duo Qifei memegang payung hantu 1000 mesin, badan payung diputar, diimbangi dengan tarian anggunnya, secara tak terduga membangkitkan sentuhan kekuatan putus asa dan menakutkan. 4 payung, jatuh seumur hidup. Setelah beberapa saat, sosok berwarna gelap yang sedikit ilusi perlahan berhibernasi di balik tubuhnya yang halus, dan fajar yang kuat menembus langit dan bumi, seolah-olah ia turun ke sini dari dunia yang jauh di sisi lain. Masing-masing dari 4 payung ribu manifestasi berbeda, tetapi di bawah pengaruh kekuatan 4 payung, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meraung dan mengaum di seluruh pusaran energi magis. Satu demi satu suara senandung terdengar, namun setiap kali terdengar, itu akan menghasilkan ledakan kekuatan tertinggi yang cukup kuat untuk menguasai langit dan bumi. Bunuh aku. Menghadapi serangan mengerikan dari duo Qifei, Dewa Jahat Ketujuh tersenyum dingin, melambaikan tangannya, dan ratusan pembangkit tenaga listrik berkumpul untuk melancarkan serangan mengerikan terhadap duo Qifei. Orang-orang ini semuanya luar biasa di antara 5 Akademi Li Sol Domain, dan sekarang mereka dikendalikan oleh pihak luar domain. Kekuatan di tubuh mereka semuanya telah diubah menjadi kekuatan jahat, dan mereka bahkan telah meningkat pesat karena ini. Keluar dari sini. Xiao Yan mengerang di dadanya, dan nyala api murni yang agung mencoba keluar dari pusaran energi iblis, tetapi dihentikan oleh pilar iblis mengerikan dari Raja Jue hitam di sampingnya. Lawanmu adalah aku. Raja ini tidak akan membiarkan Anda menyabotase rencana yang mulia. Raja Hei Jue mencibir, dan pada kulit kusam di sekitar tubuhnya, sebenarnya ada makhluk kecil jahat kuno yang terus menggeliat. Pengadilan kematian. Kali ini, mata Xiao Yan dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya, dan serangan agung itu meluncur tanpa syarat. Ledakan. Segera, fluktuasi energi melonjak di seluruh Leilin, dan Demonic Vortex dan Black Absolute King juga terus mengalami kekalahan. Pergi ke neraka. Dewa Jahat Ketujuh juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan segera mengulurkan lengan aneh berwarna hijau tua dari asap hitam pelindung tubuh, dan diam-diam menunjuk ke arah Du Qifei yang sangat ingin menghadapi pusaran energi iblis. Air, puting beliung, air terjun surgawi. Melihat gerakan berbahaya dari Dewa Jahat, meskipun Xiao Yan merasakan kebencian di dalam hatinya, dia masih memiringkan kekuatan tak berujung keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba membentuk puting beliung dengan volume melebihi 10.000 sang, menutupi Du Qifei yang tak berdaya. Bang! Serangan Dewa Jahat Ketujuh sangat jahat, tapi kali ini, Xiao Yan perlahan menahannya. Mundur, sampai jumpa di pertempuran terakhir. Asap hitam tebal muncul, dan segera suara tak bernyawa dari Dewa Jahat Ketujuh keluar. Raja Hei Jue dan sosoknya menghilang sepenuhnya di sini. Jelas, dia juga merasakan aura kuat di Pulau Lei, yang melambat. Perlahan bangun. Setelah keduanya pergi, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh Lei Yuan dengan cepat dimurnikan oleh api suci Xiao Yan. Xiao Yan, pergilah. Guru akan segera berhasil. Begitu dia mengetahui identitas aslimu, aku takut. Ketika krisis selesai, duo Qifei menghela nafas perlahan, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kata-kata ekstrim tadi memang memanjakan diri sendiri, tapi itu bukanlah niat awalnya. Keduanya jelas tidak punya peluang, dan mereka sudah sepakat untuk berteman. Sungguh mengerikan bahwa mereka akan bertemu lagi sekarang, dan itu tidak dapat dihindari. Hatiku sudah kacau. Kamu benar, dialah yang salah. Meskipun dia gurumu, dia tidak bisa memaksakan kehendaknya padamu. Tuan Lei, keluarlah. Xiao Yan berbicara pelan, suaranya jatuh begitu saja, dan matanya tertuju pada posisi di Lei Dao. Di mana? Ada aura kuat yang melampaui langit dan bumi, dan berkumpul dengan cepat, memanggil semacam raja kuno yang sangat kuat, perlahan terbangun. Persepsi dari jarak jauh saja tidak bisa tidak mengguncang jiwa Xiao Yan dengan keras. Siapa lagi selain yang disebut Raja Petir? Episode 2543. Tuan Lei, keluarlah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, lalu matanya tertuju pada Lei Dao, cahaya guntur abu-abu naik perlahan. Tidak ada kepanikan di matanya, seolah ada sentuhan ketenangan di matanya. Kali ini, apapun yang terjadi, kita perlu mencari tahu sumber kebencian Raja Petir terhadap keluarga Xiao. Keturunan yang baik dari keluarga Xiao, dengan keberanian. Tapi, kamu akan mati hari ini. Hahaha. Suara gemuruh dari langit menyapu, dan tiba-tiba, bercak guntur abu-abu, seperti matahari, miring keluar dari langit Lei Dao. Guntur dan abu sangat besar, dan di atas guntur yang menggelegar berdiri seorang wanita cantik yang merupakan dewa yang ganas. Tubuh wanita itu bersinar dengan guntur, dan dia menatap Xiao Yan dengan cermat, percikan muncul di matanya yang indah, dan jelas bahwa kata-kata keluarga Xiao telah membangkitkan kemarahan yang tak ada habisnya. Yang mulia Lei, ini. Melihat suasana yang begitu serius, Yunqi menggigit sudut mulutnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara.
Bukan urusanmu di sini, bajingan kecil. Apa yang dilakukan keluarga Xiaomu, dan kamu masih memiliki keberanian untuk datang ke sini. Tuanku pasti akan menekanmu di sini hari ini untuk menghibur arwah mereka yang telah meninggal. Ambillah hidupmu. Raungan kemarahan yang gila bergema di seluruh Lei Yuan, dan keagungan dunia yang menakutkan membuat kekuatan di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Kekuatan atribut petir Raja Petir benar-benar terlalu misterius dan kejam, dan bahkan Xiao Yan pun sedikit bermasalah. Lei Lord, aku menghormatimu sebagai senior. Jika kamu begitu agresif, junior tidak keberatan menyeretmu ke sini. Di hadapan kemarahan besar Raja Petir, Xiao Yan tertawa kecil, rute lari Fenjue perlahan naik, dan telapak tangannya terangkat dengan tenang. Di telapak tangan, ada nyala api oranye emas yang sangat menyilaukan, yang berdetak perlahan seperti peri, dan kekuatan kekerasan yang terkandung di dalamnya, bahkan Master Petir sedikit mengernyit. Lei, pilar penghinaan terhadap dunia. Menghadapi ancaman Xiao Yan, jari ramping Raja Petir bergerak, dan seikat pilar guntur abu-abu berukuran ribuan meter jatuh melalui kehampaan dan meledak di tempat vital Xiao Yan. Serangannya sangat kuat, tetapi Xiao Yan tidak mundur selangkah, matanya penuh amarah, dan niat bertarung yang mengerikan telah dilepaskan. Kekuatan Raja Petir kini telah pulih ke peringkat reinkarnasi lapisan ke-6. Ditambah dengan kekuatan mengerikan dari guntur pertama di zaman kuno dan modern, saya khawatir hal itu benar-benar dapat membahayakan nyawa Xiao Yan. Tapi jadi apa? Xiao Yan tidak takut. Guru, biarkan dia pergi. Dia hanyalah keturunan dari klan Xiao, kamu tidak boleh mengalihkan amarah nenek moyang klan Xiao kepadanya. Berdengung. Duo Qifei memegang payung hantu mesin 1000 di tangannya, dan tubuh hantu ilusi itu menyembur keluar. Apakah kamu lupa apa yang guru katakan kepadamu? Aku baru saja memusuhi dia, tapi sekarang sikapku berubah begitu cepat. Jika kamu terus seperti ini, cepat atau lambat, kamu akan dihitung oleh kelompok orang berhati binatang ini. Tapi tidak ada gunanya, di bawah pilar petirku, tidak ada yang bisa bertahan. Retakan, Lei Zhu mencibir, dan dengan lambaian lembut tangannya, duo Qifei benar-benar tertekan, tidak bisa bergerak. Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih. Kemarahan api suci, 7 mata api, merasakan fluktuasi destruktif yang memenuhi pilar guntur, Xiao Yan juga tak tertahankan, dan api tak berujung menyembur keluar dari dadanya. 7 api suci dengan warna berbeda, seperti bintang yang menyala, tiba-tiba bangkit dan terbakar. Karena Master Petir tidak memberikan dirinya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali, maka dia tidak perlu menahan diri. Karena senior bersikeras melakukan ini, maka saya hanya bisa melakukan yang terbaik. Xiao Yan memandang Raja Petir dengan marah di depannya, tanpa mundur atau takut, dan tersenyum ringan. Kemampuan dan temperamennya tidak kecil. Mata indah Lord Lei menoleh, dan tatapannya menyapu mata api 7 warna dan tubuh Xiao Yan. Fluktuasi pada tubuh Xiao Yan seperti ini benar-benar membuat Lei Lord sedikit bingung. Kekuatan Xiao Yan telah mencapai peringkat reinkarnasi lapisan kelima yang sebenarnya. Dengan kekuatan 7 jenis api suci dan Fenjue, bahkan Raja Petir, yang telah pulih ke peringkat reinkarnasi lapisan ke-6, tidak memiliki kepastian kemenangan. Guru, Yang Mulia, Du Qifei dan Yun Qi melihat Raja Petir tiba-tiba terdiam dan ragu-ragu, dan segera memohon dengan getir. Aku akan melewatimu hari ini. Dia akan membawamu ke pengadilan orang-orang yang dibenci. Nada suara Lei Zhu terdiam, lalu dia membubarkan Lei Zhu, dan seluruh dunia kembali tenang. Lewati aku, berani bertanya Yang Mulia, hal apa yang dilakukan nenek moyang keluarga Xiao kami hingga membuatmu begitu dibenci? Di samping Xiao Yan, mata api suci sedikit bergerak, jadi dia memanfaatkan kesempatan besar ini untuk bertanya secara langsung. Karena keluhan tidak dapat diselesaikan, wajar jika menanyakan masalah tersebut secara menyeluruh di sini. Xiao Yan, cepatlah, jangan tanya. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, tetapi wajah Duan Qifei tenggelam, dan dia benar-benar mengirimkan transmisi suara ke jiwanya secara pribadi. Aku bermaksud melepaskanmu, tapi kamu sendiri yang melakukannya. Dunia guntur. Pada saat ini, dengan munculnya suara Xiao Yan, aura dan ekologi Master Petir telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seseorang, aura pembunuh sedingin es perlahan keluar dari tubuh lembutnya, dan kekuatan guntur langit dan bumi yang kejam dan kuat membentuk dunia abu-abu yang menutupi seluruh Lei Yuan. Dalam sekejap, semua energi langit dan bumi memadat di seluruh dunia guntur abu-abu dan putih, dan bahkan api suci di tubuh Xiao Yan merasakan penindasan yang langka. Berani bertanya kepada para senior, tetua klan Xiao kita, apakah mereka menggali kuburan leluhur manusia atau melakukan sesuatu yang membuat marah manusia dan dewa? Kali ini, aku akan menahan amarah para pendahuluku. Xiao Yan sangat marah dan langsung meraung. Hahaha. Nenek moyang keluarga Xiao sangat kuat. Klan Guntur Suciku, 1.800 nyawa, semuanya dibunuh oleh mereka dalam semalam, dan tubuh serta jiwa mereka semuanya dihancurkan. Kebencian ini tak tertahankan. Biarpun aku membunuhmu berkali-kali, sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Seringai panik terdengar. Siapa yang menyangka bahwa di balik Master Petir, pembangkit tenaga listrik puncak di 1000 dunia besar, akan memiliki masa lalu yang menyedihkan. Mustahil. Sangat mustahil bagi leluhur Xiaoku untuk melakukan hal seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Xiao Yan tidak percaya saat mendengar kata-katanya.
Tapi setelah beberapa saat, jantungnya berdetak kencang, dan dia akhirnya mengetahui sumber kebencian Raja Petir terhadap klan Xiao, dan untuk menghilangkan kemarahan Raja Petir, dia berbicara lagi. Salah paham, aku melihatnya dengan mataku sendiri, apakah itu masih palsu? Menghadapi pertanyaan retoris Xiao Yan, Raja Petir tersenyum menghina, dan tiba-tiba titik petir abu-abu tak berujung menyembur keluar dari tubuh halusnya, dan energi menakutkan yang melampaui seni abadi teratas dengan cepat berkumpul. Energi yang sangat menakutkan semacam itu hampir merupakan keterampilan nirwana. Senior, reputasi klan Xiao saya diketahui semua orang di dunia. Tidak mungkin seseorang melakukan hal yang membuat marah orang dan dewa. Ada banyak keraguan tentang hal itu. Tolong beri saya waktu untuk membuktikannya. Merasakan niat membunuh yang dingin mengalir keluar dari tubuh utama Lei, tubuh Xiao Yan sedikit membeku, dan dia hanya bisa berbicara dengan keagungan yang sangat besar. Tidak perlu, orang-orang dari keluarga Xia tidak dapat mempercayainya. Serangan ini, karena kamu membuatku kesal, disinilah kamu jatuh. Lei Jing, Lord Lei sepertinya sudah gila, dan tidak mendengarkan nasihat apapun sama sekali. Ya, mata api suci. Menghadapi Raja Petir dalam keadaan marah, Xiao Yanze hanya bisa melepaskan produk perpaduan api suci permajaan, yang bertabrakan secara tiba-tiba. Hei, Tuan Lei, Raja ini sudah lama memberitahumu bahwa ada banyak keraguan tentang kehancuran klan Guntur Sucimu. Kamu sangat tegas, sungguh menakutkan bahwa kamu telah kehilangan sikapmu yang hebat. Tepat ketika kekuatan guntur yang menembus langit dan bumi menyebar, dan hendak meledak di hati Xiao Yan, bayangan emas samar, disertai dengan ledakan kekuatan ilahi tertinggi yang melampaui Master Guntur, pingsan. Episode 2544. Siapa ini? Keluar dari sini untuk tuan ini. Pukulan terkuatnya benar-benar dihancurkan oleh sinar emas dalam sekejap, dan mata indah Lei Zhu menyusut rapat, lalu amarahnya terdengar seperti letusan gunung berapi. Tuan, Paman Tuan, Xiao Yan menghela nafas berat, menyaksikan bayangan naga emas yang tersembunyi di tubuhnya memutar kehampaan, langsung menahan serangan Raja Petir, dan diam-diam muncul di depannya, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata dengan hormat. Ini adalah bayangan naga yang berisi darah Raja Naga Emas, dan juga darah naga yang dibawa Wudi dan yang lainnya dari klan naga, yang merupakan kunci budidaya transformasi Dewa Naga oleh Xiao Yan. Api suci ketiga, reinkarnasi tingkat kelima, cukup bagus. Klan naga punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak bisa muncul untuk membantumu untuk saat ini. Kami hanya bisa membiarkan mereka berdua membawa sebagian darah naga asliku untuk menemukanmu. Di atas bayangan naga, suara hangat mengalir ke dalam hati Xiao Yan. Suaranya rendah, seolah-olah membawa kesombongan dan dominasi yang melekat. Raja Naga Emas. Pada saat ini, Raja Petir juga menyadari identitas sebenarnya dari bayangan naga emas di depannya, kemarahan di matanya sedikit mereda, dan kemudian dia terkejut. Meski kekuatan keduanya kuat, di periode puncak yang menakutkan, kekuatan Raja Petir tidak cukup untuk bersaing dengan Raja Naga Emas. Tuan Lei, sudah lama tidak bertemu, saya tidak menyangka Anda begitu sombong dan tidak masuk akal. Namun, Xiao Yan adalah murid Raja ini, jadi kamu mencoba membunuhnya. Terlebih lagi, Raja ini telah memberitahumu berkali-kali bahwa masalah klan Guntur Suci tidak sesederhana kelihatannya. Bayangan naga emas dan mata naga sangat agung, perlahan menyaksikan Master Petir melangkah di dunia guntur, niat membunuh dingin dalam suaranya tidak tersamarkan. Hahaha, apakah ini klan Xiao? Keluarga munafik pantas dilindungi seperti ini. Dengan suara Raja Naga Emas, guntur abu-abu di sekitar tubuh Raja Petir menjadi semakin menyilaukan seperti guntur yang menghancurkan dunia. Orang-orang dari keluarga Xiao belum pernah melihat sampah apapun, dan karakter moral mereka juga terkenal di seluruh dunia dakian. Aku muncul hari ini bukan untuk melawanmu, tapi untuk menyelesaikan dendam yang telah tertutup debu selama ribuan tahun. Suara samar Raja Naga Emas terdengar. Salah paham. Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah itu palsu? Sungguh mengejutkan bahwa klan Naga Seon yang bermartabat benar-benar dapat berbicara mewakili sekelompok binatang dengan wajah manusia dan hati binatang. Mata merahnya sangat dingin, dan sepertinya setiap kata dari Raja Naga Emas dicambuk dan ditusuk dengan keras, membangkitkan sisa alasan terakhir dalam diri Raja Petir. Mengapa kamu hanya mengandalkan kata-kata sepihakmu sendiri untuk memutuskan bahwa pelaku yang menghancurkan seluruh rasmu adalah orang-orang dari klan Xiao? Bagaimana jika ini adalah konspirasi dari beberapa orang yang berhati nurani? Raja Naga Emas langsung meraung, suara auman naga besar terdengar megah. Hahaha, sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, untuk menghadapi musuh yang datang, saya mundur di kampung halaman klan Xiao dan menyerang belenggu 8 kali lipat. Saat itu, pria itu dengan jelas berjanji padaku bahwa ketika aku berhasil keluar dari Bea Cukai, Mak Comblang akan menikah dan mengumumkannya kepada dunia. Tetapi setelah saya meninggalkan Bea Cukai, Perang Dunia Pertama telah dimulai, tetapi itu terjadi di tanah air keluarga Xiao, dan saya melihat dia dan wanita lain mencium saya dan saya. Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak akan menikah denganku, tetapi pada akhirnya, kamu akan main-main. Apakah orang-orang dari klan Xiao adalah sekelompok orang munafik? Lalu aku diam-diam meninggalkan tanah klan Xiao dalam kemarahan dan kembali ke klan Guntur Suci kita, tapi aku tidak menyangka seluruh klan akan diisolasi oleh formasi langit dan bumi yang kuat. Saat aku mencoba memecahkan formasi itu, aku melihat ruang formasi dengan mataku sendiri. Di antara mereka, ribuan anggota klan yang dipenggal dengan kejam olehnya.
Darah di sungai, dingin dan kejam, perasaan menyaksikan seluruh rasmu dibantai oleh orang lain, bagaimana kalian bisa mengerti? Hahaha, suara Raja Petir menjadi semakin panik, ekspresinya sangat mengerikan, dan guntur kuno yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan, seolah-olah momen berikutnya akan menyala dan meledak sepenuhnya. Ini, mendengarkan kata-kata Guru Lei, hati Xiaoyan dan Duqi Fei sangat suram. Siapa sangka pemandangan suram seperti itu akan terjadi di balik pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bangga dengan masa lalu dan masa kini. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Dengan mata merah, dia mendekati bayangan naga emas selangkah demi selangkah. Alasan Raja Petir hampir hilang, dan kemarahan yang tak terbatas perlahan menghilang seperti kekuatan kuno yang melampaui seluruh dunia. Mustahil, Xiao Tianming, sebagai pilar sebenarnya dari keluarga Xiao, dengan cintanya padamu, sangat mustahil baginya untuk melakukan hal seperti itu. Menghadapi kemarahan Raja Petir yang sangat besar, Raja Naga Emas tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Raja Naga Emas, apakah kamu menanyai tuannya dan dengan jahat memfitnah orang-orang dari keluarga Xiao? Kalian klan naga dan klan Xiao semuanya terlihat sama. Lei Master berkata, jejak alasan terakhir di hatinya menghilang seketika, dan ada suara gemuruh kuno di matanya. Riak masa lalu dan masa kini, sangat kuat. Tuan Lei, ada banyak keraguan tentang masalah ini, dan itu jelas bukan alasannya. Apa yang Anda katakan, setelah mundur, perang antara langit dan bumi telah dimulai. Pada saat itu, banyak kekuatan besar ras jahat asing mengalir ke dunia kita yang luas. Mungkin itu adalah konspirasi mereka. Apa yang kamu lihat seperti wanita itu hari itu? Raja Naga Emas tidak memiliki jejak apapun atas tindakannya, karena dia tahu bahwa sekali dia bertarung di sini, dia tidak akan pernah bisa mengetahui keluhannya. Mengapa kamu melakukan perjuangan yang acuh tak acuh ini? Orang-orang dari keluarga Xiao, Tuan melihat seseorang membantai seseorang. Namun, Master Petir sama sekali tidak terpengaruh oleh Raja Naga Emas, dan kekuatan petir tertinggi yang melampaui seni abadi dilepaskan sedikit demi sedikit, mencoba melepaskan kekuatan untuk menghancurkan para dewa. Senior Lei Lord, masalah ini memang sangat mencurigakan. Mohon berpikir dua kali. Xiaoyan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Guru, Yang Mulia, Duo Qi Fei, Yun Qi dan yang lainnya juga buru-buru angkat bicara. Kekuatan yang sedang dihasilkan oleh Raja Petir bersatu, dan saya khawatir semua yang ada di sini akan sepenuhnya berubah menjadi debu. Senior, tolong beri kami waktu untuk membuktikannya. Jika masalah ini benar-benar dilakukan oleh senior kita di keluarga Xiao, para junior rela jatuh ke tangan para senior. Inilah asal mula jiwa. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kegilaan di matanya memenuhi matanya, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih istana spiritual di tubuhnya dengan kasar. Sumber jiwa yang hampir transparan muncul dengan tenang di tangannya. Sumber jiwa yang begitu murni, setelah rusak, saya khawatir Xiaoyan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Hehe, raja ini juga bersedia melindungi klan Xiao. Jika ini kesalahan klan Xiao, raja ini bersedia membunuhmu. Jadi, apakah kamu puas? Sikap tegas dari dua pembangkit tenaga listrik menyebabkan Lei Master merasa sedikit terguncang, dan gerakan pamungkas yang menakutkan menghilang dengan tenang. Ingat apa yang kamu katakan. Inilah wanita yang dekat dengannya hari itu. Lord Lei melambaikan tangannya, dan potret seorang wanita dalam keadaan statis muncul dengan tenang di kehampaan. Wanita dalam gambar tersebut memiliki wajah yang bisa disebut sempurna, mata indah yang dalam tanpa henti, seolah memiliki kekuatan sihir yang istimewa, gaun panjang yang tipis, dan 3000 sutra biru ramping yang dijalin menjadi satu, sangat menawan. Namun, di bawah perhatian penuh Xiaoyan, dia menemukan bahwa darah keluarga Xiao, bahkan garis keturunan keluarga, di tubuhnya mengeluarkan gelombang yang sangat panas pada saat yang bersamaan. Wanita ini sebenarnya anggota klan Xiao. Dan semakin dia melihatnya, semakin Xiaoyan merasa bahwa wanita ini agak familiar. Ini, tampaknya klan Xiao yang maha kuasa yang memiliki hubungan di istana Dewa Racun Alam Iblis. Ini, Dewi Perang klan Xiao, Xiao Lingshan. Melihat potret ini, setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Raja Naga Emas berseru. Episode 2545. Xiao Lingshan, mustahil. Mengikuti suara Xiaoyan dan Raja Naga Emas, mata Lei Zhu berkerut dan dia langsung menyangkalnya. Setelah Xiaoyan dan Raja Naga Emas mengatakan ini, kebencian di hati Lei Zhu menghilang tanpa jejak, dan bahkan ada banyak spekulasi. Lord Lei mengetahui identitas Xiao Lingshan, tapi dia hanya tahu bahwa orang ini juga anggota keluarga Xiao. Jika potret wanita ini adalah laki-laki Xiao Tianming, maka semuanya masuk akal. Raja Naga Emas menatap potret di depannya lagi, dan segera ada sedikit kewaspadaan di mata naganya yang agung. Bagaimana? Lord Lei terbangun, dan segera menyadari bahwa masalah ini tampaknya tidak sesederhana itu. Xiao Tianming, Xiao Lingshan, mereka bersaudara. Saudara kembar di keluarga Xiao. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit, mengambil alih kata-kata Raja Naga Emas dan berkata tanpa berpikir. Pada saat ini, Xiaoyan juga kurang lebih menebak bahwa Raja emosi guntur cemburu. Atau makan cuka saudara perempuan orang lain. Tapi bagaimana mungkin Lord Lei tidak mengetahui identitas asli Xiao Lingshan? Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kenapa aku tidak pernah mendengar dia menyebutkannya? Pada saat ini,
Lord Lei sedikit bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan kenangan yang telah tersegel di benaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena Xiao Lingshan ada di klan Xiao, dia adalah pisau tajam yang tersembunyi di kegelapan, membantu seluruh klan Xiao menghadapi orang-orang yang menghalangi, dan dia hampir tidak pernah menunjukkan wajah aslinya, jadi di seluruh klan Xiao dunia, hanya sedikit orang yang tahu identitas aslinya. Raja Naga Emas gemetar di sekujur tubuhnya, dan setiap kata menembus hati sanubari Raja Petir. Petik 2 petik 2. Ketika Guru Lei mendengar kata-kata itu, dia tidak menanggapi. Tentu saja, butuh banyak waktu untuk menyerap informasi sebanyak ini. Yang paling penting adalah dia salah paham terhadap Xiao Tianming. Dan kekhawatiran di hatimu tidak lebih dari ketakutan mereka akan berselingkuh, itu bisa dimaklumi. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat baik antara saudara kandung. Selain itu, Xiao Lingshan telah terjerat oleh Xuan He, dewa beracun dari dunia iblis. Mungkinkah gambar yang Anda lihat hari itu memiliki sesuatu? Ada hubungannya dengan itu. Jika Xuan He, dewa racun, mengganggu Xiao Lingshan beberapa kali, dia tidak tega menghancurkan aliansi antara dua kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan yang kuat ini diperlukan untuk bersama-sama melawan di luar wilayah, jadi Xiao Lingshan hanya bisa menahannya. Xiao Tianming pergi menghiburnya dalam kesusahan. Di antara saudara dan saudari, bahkan beberapa sikap keintiman dapat dimengerti. Raja Naga Emas mendorong perahu di sepanjang air dan membuat tebakan yang berani. Berdasarkan hubungan antara Raja Naga Emas dan klan Xiao, wajar untuk memahami perilaku mereka, jadi tebakan seperti ini mungkin berada dalam kisaran yang masuk akal. Tebakanmu seperti ini tidak diragukan lagi bias terhadap klan Xiao. Spekulasi semacam ini sangat beralasan. Anda tidak akan mempercayainya, bukan? Lalu bagaimana kamu menjelaskan pembantaian klan Guntur Suciku? Hari itu, tubuh Xiao Tianming, tubuh aslinya, terlihat jelas oleh tuannya. Setelah diberitahu hal ini oleh Xiao Yan dan mereka berdua berturut-turut, Master Guntur juga sadar. Tapi yang benar-benar membuat Lei Zhu peduli adalah pembantaian itu. Melihat seluruh keluarganya dibantai dalam semalam oleh kekasihnya, siksaan itu seakan tak terlukiskan dengan kata-kata. Saya tidak tahu tentang ini, dan saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kalau begitu hutang di antara kita masih tidak bisa dipisahkan. Seperti yang dikatakan Raja Petir, amukan guntur yang tak ada habisnya di dadanya perlahan meletus menjadi raungan rendah. Tunggu dulu, walaupun aku tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Di klan jahat asing, selain kepala wilayah asing, selain 7 dewa jahat, ada juga 4 penjaga langit dan bumi Xuan Huang, Fa, kekuatan mereka semuanya di atas dewa jahat, dan masing-masing dari mereka sudah cukup untuk melenyapkan seluruh rasmu. Raja Naga Emas menatap Raja Petir, terus-menerus menjelaskan informasi yang hanya dapat dipelajari oleh orang paling berkuasa di dunia ini. Apa hubungannya ini dengan keluargaku? Lord Lei memelototi Raja Naga Emas, jika tidak ada alasan yang cukup untuk meyakinkannya hari ini, saya khawatir orang ini akan menghentikan Xiao Yan dan keduanya di sini dengan cara apapun. Informasi ini termasuk puncak antara langit dan bumi. 4 penjaga, Xuan Hu, salah satu hukum, tampaknya memahami hukum langit dan bumi, seni penyamaran, dan tangan yang begitu kuat, bahkan di seluruh dunia dakian, saya khawatir tidak ada yang bisa melihat melalui kebenaran tubuh. Bagaimana jika yang kamu lihat hari itu adalah Xiao Tianming setelah transformasinya? Bagaimanapun, setelah kamu meninggalkan perbatasan, perang antara langit dan bumi telah dimulai. Pada saat itu, klan Xiao memimpin dan bergegas ke garis depan. Sebagai seorang jenius dari klan Xiao, Xiao Tianming tidak akan pernah menyusup dalam bagian belakang. Raja Naga Emas angkat bicara lagi, menceritakan tebakannya sekaligus. Pada titik ini, jika Master Petir masih tidak mempercayainya, saya khawatir mereka hanya bisa memulai pertempuran sengit. Ketika Lord Lei mendengar ini, ada sedikit kesedihan di matanya yang indah. Kenangan mengalir deras ke dalam pikiranku seperti air pasang, dan pemandangan dari masa lalu perlahan muncul kembali. Bahkan jika digabungkan dengan informasi Raja Naga Emas, diperkirakan ada beberapa kebetulan yang samar-samar. Apakah benar seperti dugaan Raja Naga Emas? Kamu telah menganiaya klan Xiao. Tentu saja, informasi dan informasi ini hanya diketahui secara kebetulan ketika saya dan orang-orang dari klan Xiao menjadi pemimpin perlawanan di luar dunia. Tidak banyak orang di seluruh dunia yang mengetahuinya. Anda tidak perlu meragukan keasliannya dari berita itu. Kata Raja Naga Emas. Kamu, ayo pergi. Aku harus diam. Qi Fei, Yun Qi, ayo kembali. Begitu suara itu turun, aura pembunuh yang tajam pada Lei Lord langsung menghilang, dan malah ditutupi dengan aura aneh. Aku tidak akan melakukan apapun pada klan Xiao sampai semuanya beres. Setelah 4 orang Lei Master menghilang, suara terakhir bergema di seluruh Lei Yuan. Jelas sekali, Master Lei saat ini cukup yakin dengan apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Benar-benar terurai. Tuan, di seluruh Lei Yuan, hanya Xiao Yan yang tersisa, dan Xiao Yan berkata tanpa daya. Pemandangan di depan kita di luar ekspektasi semua orang, namun situasi ini tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan bagi semua orang. Lagi pula, pasukan Dewa Jahat Ketujuh masih menatap langit di atas alam lihun.
Ini sudah sangat bagus. Namun, Raja Naga Emas Longying memandang ke arah Guru Lei yang perlahan menghilang, dan tersenyum tanpa henti. Paman Si, perbaikan penguasa eksekusi dewa. Untuk mengatasi masalah ini, sayangnya saya hanya bisa bertanya kepada Raja Suci, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Adapun Xiao Xuan dan Si Yan, yang pernah kamu bicarakan, mereka sekarang tinggal di tanah klan naga, dan mereka baik-baik saja. Tapi aku harus memperingatkanmu bahwa pintu masuk ke dunia bawah di dunia hantu, dengan kekuatanmu saat ini, jangan mencobanya dengan mudah. Dunia bawah dan keluarga naga kita tidak boleh pergi ke dunia bawah untuk saat ini. Prioritas utama Anda sekarang adalah menstabilkan dan memperkuat kekuatan Anda. Petik 2. Petik 2. Oke, untuk sementara waktu, Raja Naga Emas meninggalkan banyak instruksi kepada Xiao Yan. Kecepatan pertumbuhan Xiao Yan sangat mengejutkan. Tindakan Raja Naga Emas tidak diragukan lagi untuk melindungi Xiao Yan. Anak kecil, jangan memikirkan pemikiran lain, meskipun kamu memiliki kekuatan api suci dan iblis, tetapi kekuatan Raja Petir saat ini, meskipun itu hanya tingkat reinkarnasi ke-6, tidak masalah untuk menghancurkanmu. Bagaimanapun juga, dia berdiri di puncak dunia ini. Petik 2. Petik 2. Ayo kembali dulu, aku tidak tahu bagaimana pertemuannya dengan Yun Yun dan yang lainnya. Selanjutnya, saya khawatir akan ada pertempuran yang sangat sengit. Wah, begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berguling di atas lautan sihir lagi dan diam-diam bergerak menuju pasukannya yang besar, tetapi satu-satunya kesadaran Raja Naga Emas yang tersembunyi di dalam darah naga dan bayangan naga perlahan menghilang di jurang yang menggelegar ini. Setelah sumber darah naga yang kaya digabungkan oleh Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yan akan mendapat peningkatan yang besar. Sekarang, Dewa Jahat ke-7 adalah musuh terbesar mereka. Episode 2546. Hai, setengah jam kemudian, Xiao Yan diam-diam meninggalkan Lei Yuan dan bergabung dengan pasukan besar yang dipimpinnya. Pasukan besar yang berjumlah puluhan ribu diam-diam tertidur di tebing di luar 5 halaman utama saat ini. Elit di antara mereka, bahkan lebih dari itu. Ying, bagaimana situasinya? Xiao Yan baru saja tiba, dan langsung bertanya tentang situasi saat ini. Bagaimanapun, Xiao Yan punya firasat bahwa badai sebenarnya akan datang. Xiao Yan, kamu kembali. Situasi saat ini tidak optimis. Sekelompok pejabat tingkat tinggi termasuk Mu Yingying keluar pada saat yang sama, dengan suara yang sedikit serius. Pasukan kita telah berkumpul, kecuali senior Xiao dan lainnya yang tinggal di domain pemakan jiwa, pasukan pendukung kerajaan 10.000 hantu, pasukan telah diintegrasikan dan dikumpulkan di sini. Sekarang 5 halaman utama Li Hunyu telah sepenuhnya jatuh, dan pasukan Dewa Jahat ke-7 di luar wilayah telah mengepung seluruh kuil Li Hunyu. Saya khawatir medan perang terakhir akan berada dalam kehampaan tak berujung di luar 4 halaman utama Li Hunyu, kuil-kuil besar. Mu Yingying mengerutkan kening. Ketika dia menyebutkan informasi ini, hatinya pasti sangat rumit. Jangan khawatir tentang perang, saya punya ukuran sendiri. Melihat Mu Yingying dengan ekspresi serius, Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan memeluknya, perlahan menghilangkan kekhawatiran Mu Yingying. Ngomong-ngomong, bagaimana pertemuan di pusat dunia hantu? Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. Yun, kakak Yun Yun, dia. Ketika Xiao Yan menanyakan pertanyaan ini, tubuh halus Mu Yingying terkejut. Apa yang terjadi? Segera, melihat tenda yang sunyi, semua orang tidak bisa tidak terlihat rumit, hati Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan sedikit kegelisahan perlahan muncul. Suster Yun Yun pergi ke pertemuan itu sendirian. Sudah lama sekali, tapi belum ada kabar yang keluar. Saya khawatir. Mu Yingying menggigit gigi peraknya dengan ringan, tangan giok rampinya melingkari lengan Xiao Yan, selalu memperhatikan tindakan Xiao Yan. Di mana tempat pertemuannya? Wajah Xiao Yan menjadi semakin jelek, dia bertanya dengan wajah tegas, kemarahan dan kecemasan di tubuhnya menjadi semakin intens. Pusat dunia hantu mempunyai rencana yang buruk, dan sekarang saya khawatir ia telah berkolusi dengan klan jahat di luar dunia. Yun Yun yang menghadiri pertemuan sendirian tidak diragukan lagi akan mati. Mengapa kamu tidak membiarkan Yun Yun menjauh terlebih dahulu? Tuan Domain, beberapa orang dewasa, di atas ketinggian 5 halaman, ada sosok aneh yang sepertinya bergerak dengan kecepatan tinggi, mencoba menerobos belenggu lautan sihir, dan melihat jejaknya, sepertinya itu menuju ke arah kita. Saat semua orang bingung, suara pengintai tiba-tiba muncul dari luar tenda. Pergi. Begitu kata-kata itu keluar, sekelompok orang kuat, termasuk Xiao Yan, terbang menuju 5 halaman utama dalam sekejap. Di langit yang tak berujung, lautan sihir tebal dan berjatuhan, dan terdengar semburan suara teredam tersapu. Energi ilmu hitam mengamuk seperti badai. Tampaknya ada semacam kekuatan kuno yang kuat, mencoba menerobos belenggu lautan sihir. Syasya, sosok Anggun dan Anggun bergerak cepat, dan api panas muncul di sekujur tubuhnya, tetapi pada saat ini, jejak darah merah menetes dari tepi bibirnya, dan aura serta sikapnya juga sangat redup. Jelas sekali bahwa dia telah mengalami pertarungan yang sangat sengit. Yun Yun, kenapa kamu melakukan pekerjaan tidak berguna seperti itu? Apakah kamu tidak tahu tujuan pertemuan itu? Di lautan sihir, ada nafas kuat yang tak terhitung jumlahnya yang tertidur, memenjarakan kekosongan di sekitar Yun Yun dalam sekejap. Pada saat ini, sosok yang bermandikan aura hantu suram sedang meraung dengan suara hiruk pikuk. Di sampingnya, samar-samar dia bisa melihat lusinan pembangkit tenaga listrik.
Kecerdasan di mata para pembangkit tenaga listrik ini telah menghilang tanpa jejak, dan api hitam yang perlahan menyala di mata mereka seperti semacam kendali atas pikiran mereka, benih. Master of the Furnace of No Return, Mo Feng dan yang lainnya, semua orang yang menghadiri pertemuan tersebut, kecuali Yun Yun yang melarikan diri dari cakar iblis dengan kekuatannya yang besar, semua yang lain diserang secara brutal oleh iblis. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin tidak bisa menahanku. Yun Yun mendengus dingin, kekuatan reinkarnasi dan kekuatan api suci digunakan bersama-sama, dan mereka perlahan-lahan menahan serangan semua orang, tetapi situasinya tidak optimis. Maju dengan kecepatan penuh, hanya beberapa menit kemudian, Xiao Yan dan orang kuat lainnya sampai di ketinggian 5 halaman utama. Itu Suster Yun Yun. Pergi. Tepat setelah dia selesai berbicara, semua orang menuangkan energi sihir dan mendekati posisi Yun Yun. Sial, sepertinya aku hanya bisa menggunakan yang itu. Dengan suara yang tersisa, pedang indah yang serasi dengan cahaya perak di sekujur tubuhnya diam-diam muncul di tangan Giok Yun Yun. Bang bang bang. Dengan munculnya pedang giok di tangan Yun Yun, sebenarnya ada gelombang besar di seluruh energi iblis yang lengket, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya perlahan mundur, langsung mengosongkan kekosongan yang menyelimuti Yun Yun. Xiao Yan dan yang lainnya sedang berenang di lautan sihir. Dibandingkan dengan energi iblis, sosok kecil mereka seperti semut. Lupakan saja, kamu di sini untuk melindungi. Energi jahat dalam energi iblis sangat mengerikan, dan orang-orang lainnya tidak memiliki kekuatan api suci, dan kecepatan pergerakannya sangat lambat. Xiao Yan diselimuti oleh api suci yang tak ada habisnya, dan dia tiba-tiba melaju ke dalamnya. Aku akan pergi bersamamu. Mata indah Mu Yingying menyipit, dan ada juga semangat ringan di sekujur tubuhnya, dan kedua sosok itu langsung mengalir ke kedalaman lautan sihir. Gui Shen Miao, sebagai wakil master alam di pusat alam hantu, kamu membantu Zhou untuk melecehkannya. Hari ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya di sini. Tai Chi, langit dan bumi. Setelah Yun Yun selesai berbicara, kekuatan reinkarnasi yang mempesona di sekujur tubuhnya, dikombinasikan dengan api suci, perlahan membentuk formula khusus, yang sedikit mengilhami kekuatan ilahi tertinggi dari pedang Kaisar Langit Tai Chi. Jika kekuatan kuno dan sangat kuat dimotivasi di sini, saya khawatir orang-orang ini akan terluka parah jika mereka tidak mati. Tentu saja, dibutuhkan waktu untuk memperoleh kekuatan semacam ini. Ini tidak akan mengganggumu lagi. Tapi sepertinya kamu tidak punya banyak waktu lagi. Tangan hantu dan dewa, energi hantu suram yang mengepul keluar dari tubuh Gui Shen Miao tanpa peringatan, hanya suara seperti binatang buas yang mengaum dan mengaum yang bisa terdengar. Ki iblis berguling dan keluar, dan makhluk kecil menari dengan tenang di lengannya, yang sepertinya mengandung fluktuasi menakutkan yang tak tertandingi. Biarkan aku datang. Tetapi, kakak Yun Yun. Hati-hati, orang ini memiliki kekuatan khusus, setelah terkikis olehnya, ia akan langsung dikendalikan olehnya. Kekuatannya adalah puncak dari reinkarnasi lapisan kelima. Ketiga tubuh itu bertemu lagi untuk pertama kalinya, dan segera semua kekuatan di Yun Yun menjadi tenang. Di bawah perlindungan Mu Yingying, dia perlahan menyingkir. Entah kenapa, setiap kali aku mendengar suara Xiao Yan, hatiku semakin mendekati ketenangan, dan aku selalu merasa bahwa semua kesulitan di hadapanku sepertinya semakin tidak rentan. Penguasa wilayah api tak berujung, apakah itu Xiao Yan? Menderita sampai mati, tangan hantu tak berujung menonjol keluar, tapi serangan yang cukup untuk memusnahkan orang kuat manapun langsung hancur di bawah lengan Xiao Yan yang diselimuti api 7 warna. Karena kamu di sini, maka mari kita tinggal sepenuhnya. Serangan itu mudah dipatahkan, tubuh Xiao Yan terbakar untuk pertama kalinya, dan suara rendah kuno terdengar, perlahan menyengat lautan sihir yang tak berujung ini. Mundur. Pada saat ini, suara bernada rendah yang kuno dan kuat diam-diam muncul dari langit dan langit. Menarik. Mendengar suara gemuruh seperti itu, Gui Shen Miao ragu-ragu sejenak, dan kemudian memimpin kerumunan itu untuk menghilang sepenuhnya. Xiao Yan, ayo bertarung di sini besok. Kehancuran dunia hantu juga merupakan kehancuranmu. Suara yang besar dan rendah terdengar. Saya tidak bisa memintanya. Xiao Ling tersenyum ringan, dan nadanya dipenuhi dengan semangat juang yang mengerikan yang tidak takut padanya. Baru saja itu, penguasa pusat dunia hantu. Pergi, kembali dulu. Pertempuran yang menentukan besok. Jangan khawatir, kali ini kita akan menang. Pada saat suara Master Dunia di pusat dunia hantu muncul, Xiao Yan dengan jelas memperhatikan jimat pemakan jiwa yang telah diam di tubuhnya, dan lonceng sungai darah berfluktuasi sangat panas, seolah-olah dia merasakan tuan mereka yang sebenarnya. Episode 2547. Ledakan. Di kedalaman Laut Iblis, suara gemuruh yang tak ada habisnya meraung dan terkikis, dipenuhi dengan kekejaman yang tidak manusiawi dan keserakahan di antara suara-suara jahat itu. Disitulah pasukan elit suku jahat asing menyerang dan menyerbu dunia hantu. Saat ini, Li Sol Domain yang besar telah berubah tanpa bisa dikenali. Di banyak daerah, tanah telah digigit rumput, makhluk hidup telah dibantai, dan bahkan lautan sihir pun bergulung, dikelilingi oleh lokasi kuil Li Hunyu. Guru, pertempuran ini, di altar Li Hunyu, ratusan elit, serta prajurit hidup yang tak terhitung jumlahnya, telah berkumpul bersama, momentum yang sangat menakutkan, saya khawatir tidak ada yang dapat dengan mudah menghadapinya. Di antara kerumunan, secara alami ada penguasa 4 kuil dan beberapa tokoh veteran, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi juga sangat langka.
Hanya ada 10 orang yang melampaui peringkat reinkarnasi, termasuk Yun Qi, Yuan Yan dan lainnya. Jangan khawatir, kali ini kita akan menang. Master petir sepertinya mengetahui kekhawatiran di benak setiap orang, dan suara tenangnya terdengar perlahan, namun membawa sentuhan harapan bagi semua orang. Pasti menang. Pasukan besar yang terdiri dari orang-orang kuat berteriak pada saat yang sama, rapi dan agung. Hahaha, Tuan Lei, setelah 10.000 tahun, disinilah kamu jatuh. Suara iblis besar mengalir ke wilayah jiwa Li tanpa diduga, dan bahkan formasi perlindungan teritorial langsung terguncang, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya kapan saja. Dewa jahat ketujuh, setengah dewa, wakil penguasa dunia dari pusat dunia hantu, dan mereka yang dikendalikan oleh mereka. Mengenakan baju besi perak, duo Qifei menatap erat pada energi iblis yang berjatuhan di energi iblis, dan nafas lega perlahan terpancar dari Master Domain Jiwa Li. Dengan kekuatan puncak dari reinkarnasi lapisan kelima, dan payung 1000 mesin hantu dan dewa, tidak ada yang berani meremehkan kekuatannya. Namun, dengan datangnya suara iblis ini, lautan iblis mendidih dan bergetar seperti lava cair, dan di kedalaman lautan iblis yang kaya, nafas yang sangat kuat yang tak terhitung jumlahnya perlahan datang. Yang Mulia Lei, mohon lindungi kuil lain di belakang saya, Yama, dan saya akan memimpin dalam menahan dewa jahat ketujuh. Tiba-tiba, di antara kerumunan di altar, seorang lelaki tua pucat tiba-tiba melangkah maju dan berkata langsung. Ekspresi lelaki tua itu tegas, dan ada ekspresi bangga di mata kunonya. Xiao Jie, Kepala Yama dari 10 aula klan Xiao, Xiao Jie. Kekuatan tahap reinkarnasi kelima. Adapun Yamas lainnya yang tersisa, 5 orang dilindungi oleh Xiao Yan, dan ada 4 lainnya, semuanya terluka parah dalam pertempuran untuk melindungi Li Hunyu, dan sekarang sedang memulihkan diri di aula Li Hunyu. Tidak butuh. Orang pertama berada di posisi tinggi, dan tatapan diam dari Master Petir perlahan melewati perlindungan formasi kuno kehidupan tanpa akhir, melihat energi iblis yang sangat besar di luar, nafas penekan yang tak terlihat, perlahan menyerang. Pertempuran ini tidak dapat dihindari, tetapi Raja Petir tidak pernah menyangka bahwa pasukan Dewa Jahat ketujuh akan melancarkan serangan terakhir secepat itu. Pertarungan hari ini pasti akan menentukan hidup dan mati mereka. Tuan Lei, sebagai guru dari Master Wilayah Jiwa Li, Anda tak tertandingi di seluruh wilayah Jiwa Li dalam hal kekuatan dan prestise. Apakah Anda menyerah kepada kami, atau Anda ingin dilenyapkan oleh saya? Terjadi keruntuhan yang hebat di lautan iblis yang mengerikan, dan tiba-tiba seberkas cahaya gelap menyapu, dan semua orang melihat roda bulan gelap, dan beberapa negara adidaya dari ras jahat asing berdiri berdampingan. Dewa jahat ketujuh, Raja Heijue, Mu Feng, penguasa tungku yang tidak dapat kembali, dan bahkan hantu tua roh bumi di 5 halaman, yang tersembunyi di balik asap hitam tebal, penuh dengan pandangan tak berujung pada hal ini, waktu. Keserakahan dan kejahatan, menyaksikan puluhan ribu makhluk tersembunyi dalam formasi kehidupan kuno di bawah. Itu hanya formasi untuk mencegat pembangkit tenaga listrik tingkat 6. Dalam sekejap, sosok berbaju hitam tiba-tiba keluar dari energi iblis, dan sebuah lengan yang ditutupi dengan darah bau yang tak terhitung jumlahnya terentang dari hitam, seperti pola hantu khusus yang dilindungi oleh hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan melambai dengan lembut ke arah formasi kuno, kehidupan. Suara pecah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar, dan formasi kehidupan kuno yang sangat kuno sebenarnya runtuh sedikit demi sedikit pada saat ini. Ini, kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, wajah kecil Yuan Yan langsung menjadi pucat, kekuatan spiritualnya seolah ditelan oleh jurang yang tak berujung, membuatnya tak berdaya. Hantu Miao, itu hanya sekelompok semut. Aku bisa membunuh kalian semua saat itu, dan aku pasti bisa melakukannya hari ini. Menghadapi pemandangan ini, mata abu-abu Raja Petir menunjukkan rasa jijik yang berasal dari zaman kuno, dan guntur abu-abu yang tak berujung menyembur keluar, langsung menutupi tanah suci terakhir ini. Ketika lautan ajaib mencoba mengikis guntur abu-abu ini, guntur menyebar, dan keajaiban di lautan ajaib tiba-tiba terhapus. Hei, bagaimana acara akbar ini bisa terjadi tanpa wilayah api tak berujung kita? Bang, dalam sekejap, tim yang perkasa dan besar, seperti seberkas sinar fajar, membuka celah dari lautan sihir dan datang dari kejauhan. Sampah-sampah ini, melihat Xiao Yan muncul, Guisen Miao hanya bisa menggeram dalam hatinya. Tempat persembunyian Raja Petir ditemukan oleh penguasa dunia alam hantu setelah banyak usaha. Dia mengungkapkan beritanya kepada Dewa Jahat ketujuh. Tentu saja, tujuannya adalah untuk membunuh Raja Petir, tetapi orang ini tidak membunuhnya sepenuhnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang, ayo kita lakukan. Ada suara samar dari kabut hitam Dewa Jahat ketujuh. Tampaknya dia tidak khawatir tentang kekuatan Xiao Yan dan Raja Petir serta pasukan di belakangnya. Jangan lupa perjanjian kita. Guisen Miao akhirnya mengatakan sesuatu, tampak ragu-ragu. Itu wajar, Dewa Jahat ketujuh menjawab, ayo berjuang. Biarkan aku melihat kekuatan apa yang dimiliki Dewa Jahat ketujuh dari luar alam ini. Ledakan, untuk sementara waktu, di seluruh Laut Iblis, energi kekerasan yang tak terhitung jumlahnya keluar, sepenuhnya mengusir Laut Iblis yang lengket dalam jarak ratusan mil. Para penguasa dari 4 kuil utama, serta banyak tokoh, sedang menyaksikan pertempuran dengan banyak tokoh jahat yang terkendali, dan momentumnya sangat besar. Guru, kamu tidak bisa pergi. Penguasa dunia di pusat dunia hantu belum muncul. Kamu seharusnya mengetahui kekuatannya lebih baik dariku. Du Qifei berkata dengan nada serius.
Payung hantu 1000 mesin secara alami diperoleh secara tidak sengaja ketika Master Petir bangun dan keluar untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat itu, Raja Petir telah bermain melawan dugaan pusat dunia hantu, dan kekuatan bertarung keduanya hampir setara. Mengenai kekuatan, saya khawatir. Guru, Dewa Jahat Ketujuh, serahkan pada Xiao Yan. Kamu menjaga Yuan Yan dan Yun Qi, agar mereka bisa melindungi rumah terakhir kita. Aku akan bertemu dengan Dewa Setengah Jahat ini. Setelah Duki Fei selesai berbicara, tubuhnya melompat dan mengalir langsung ke lautan sihir. Segera, di seluruh ruang, riak energi besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya menyebar kemana-mana. Apakah itu lautan ajaib atau kehampaan, ada perasaan ilusi samar yang akan runtuh kapan saja. Di antara kedua belah pihak, Dewa Jahat Ketujuh dan Xiao Yan saling berhadapan. Tentunya ini akan menjadi kunci penentu kemenangan atau kekalahan. Yun Yun dan Mu Yingying, kedua putrinya, bertemu dengan wakil Master Dunia Gui Shen Miao. Adapun orang tua dengan tulang putih, jenderal berdarah dingin dan elit lainnya, mereka berurusan dengan orang-orang kuat di bawah kendali bersama dengan orang-orang kuat di Li Sol Domain. Duki Fei sedang berhadapan dengan manusia setengah dewa. Master Petir tetap tidak bergerak, dengan sikap tenang seolah menunggu kemunculan Master Dunia di tengah dunia hantu. Dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan formasi Yuan Yan, Yun Qi menahan erosi lautan sihir yang berjatuhan. Badai nyata akan datang. Dalam situasi seperti ini, saya khawatir ini juga merupakan konfrontasi nyata antara wilayah api tak berujung di dunia 1000 besar, pembangkit tenaga listrik dunia hantu, dan ras jahat asing sejak Perang Dunia Pertama. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, saya khawatir itu akan diwarisi oleh generasi mendatang dan akan dikenang ribuan kali. Episode 2548. Awan ajaib bergulung, dan energi sihir yang meluap dari lingkaran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya ternyata perlahan mengelilingi ketinggian 4 kuil di domain Jiwali, berubah menjadi pusaran energi sihir yang bersiul. Bahkan bagian langit dan bumi ini dapat dengan mudah terkoyak. Beberapa lingkaran pertempuran inti telah sepenuhnya terbungkus oleh kekuatan medan pesona dan kekuatan lain yang diberikan oleh pembangkit tenaga listrik masing-masing. Sepertinya tidak ada yang mengetahui situasinya. Saudari Yun Yun, ada yang salah dengan energi hantu orang ini. Saya curiga dia mungkin sedang memegang sesuatu dari dunia hantu di tangannya. Di lingkaran pertempuran pertama, kedua Dewi Mu Yingying dan Yun Yun memiliki ekspresi serius, dan kekuatan reinkarnasi dan api suci yang mempesona meresap ke seluruh tubuh. Namun, betapa kuatnya serangan yang mereka biarkan terjadi, mereka benar-benar menyerang wakil Master Dunia Gui Shen Miao di depan mereka, tanpa ancaman berarti. Dua gadis bau, sungguh merepotkan. Aku tidak ingin menggunakan kekuatan itu. Di dalam bayangan, terdengar suara langkah kaki yang samar-samar, dan sesaat kemudian, tubuh Gui Shen Miao benar-benar terpisah dari bayangan tersebut. Wajah gelap, mata suram, dan pakaian hitam, keseluruhan orang terlihat sangat aneh, dan bahkan di wajah orang ini, ada garis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya, seperti semacam garis jahat, terus bergetar dan menyatu, menulis. Kekuatan orang ini, puncak reinkarnasi lapisan kelima, ada yang tidak beres. Pada saat ini, melihat Gui Shen Miao yang perlahan menjadi gila di matanya, mata indah Yun Yun sedikit menyusut. Tampaknya sejak orang ini menampakkan tubuhnya, kekuatan langit dan bumi, kekuatan jahat, Del, yang merasuki tubuh beberapa orang menjadi mendidih pada saat yang bersamaan, yang membuat hati mereka terasa berat. Tiga api suci sungguh mengejutkan dan membuat iri. Energi hantu dan aura jahat beredar di sekitar tubuh Gui Shen Miao. Ternyata itu adalah lingkaran-lingkaran cahaya hitam, yang mengelilinginya sepenuhnya. Matanya yang dingin melihat ke beberapa lingkaran pertempuran yang tinggi di langit, dan tawa samar menyebar dengan tenang keluar. Terakhir kali seseorang menyelamatkanmu, kali ini, aku melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Garis hitam di tubuh Gui Shen Miao mulai menggeliat, seolah-olah dia sedang mengerahkan beberapa benda kuno, dan menatap Mu Yingying dan Yun Yun seperti mencibir, sarkasme terlihat sepenuhnya. Ada tiga api suci di tubuh kedua wanita di depan mereka. Selama Anda bisa melenyapkannya dan melahap tiga api suci, bencana reinkarnasi tingkat 6 akan merugikan diri sendiri. Jika tidak, sekuat dia, dan penguasa dunia di pusat dunia hantu, sekarang diganggu oleh bencana reinkarnasi saat ini. Bagi mereka, tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk mengatasi malapetaka, mereka semua akan jatuh ke dalam kesengsaraan reinkarnasi dalam waktu dekat. Dengan betapa kuatnya mereka sekarang, mereka tidak lagi mampu menahan kesengsaraan reinkarnasi, yang merupakan salah satu alasan mengapa mereka bekerja sama dengan ras jahat di luar wilayah. Peringkat reinkarnasi ke-6, atau bahkan keberadaan yang lebih kuat, tidak diragukan lagi sangat menghancurkan. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Mu Yingying dan Yun Yun saling memandang dan tertawa ringan. Meski kekuatan Mu Yingying hanya di level kedua, namun dengan R2 Shengyan dan Fen Jue yang membantu Yun Yun, dia belum tentu kalah dari lawannya. Kamu keras kepala, jadi hari ini, Tuhan ada di sini untuk membunuhmu sepenuhnya. Gui Shen Miao menjilat lidahnya, dan sebenarnya ada lubang hitam di matanya, dan nadanya sangat dingin dan suram. Prajurit Yin tidak punya jiwa. Suara dingin tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan dalam energi iblis di belakang Gui Shen Miao, sebenarnya ada aura kuat dan jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang dengan cepat berkumpul dan melonjak. Seperti ribuan tentara berjiwa, kejutan dan prestise yang mereka bawa membuat orang bergidik.
Panggil tentara Yin. Ini adalah metode kejam untuk memurnikan jiwa orang yang hidup. Wajah Mu Yingying pucat, dan dia berbicara dengan sedikit kebencian. Tai Chi, Pada saat ini, ekspresi Yun Yun tenang, dan pedang indah yang serasi tiba-tiba muncul dari tangan giok rampingnya. Pedang yang cocok baru saja muncul, dan tiba-tiba membawa aura ganas yang tak tertandingi. Dua roh pedang di pedang Kaisar Langit Tai Chi. Saat itulah Kaisar Surgawi menangkap dan menekannya dari gua misterius di pusat alam abadi. Meskipun Yun Yun belum sepenuhnya dijinakkan, ketika dihadapkan dengan kekuatan jahat Gui Shen Miao yang tak ada habisnya, dua roh ganas yang tiada taranya sepertinya terprovokasi, dan kekuatan yang dalam secara bertahap menyebar, menyelimuti kekosongan ribuan meter di sekitar ketiganya, mereka berdiri. Angin dan guntur melonjak bersamaan, dan momentumnya sangat menakutkan. Pedang Kaisar Langit Tai Chi menjerit, dan dua roh ganas mencoba menerobos belenggu, menunjukkan keagungan mereka. Pergilah, jika kamu dapat membantuku membunuh roh-roh jahat, aku akan membantumu untuk mengubah rohmu sepenuhnya. Tampaknya merasakan sesuatu, Yun Yun mengangkat tangan gioknya dan melambai perlahan, dan dua roh ganas yang tak tertandingi tiba-tiba melepaskan diri dari penindasan dan pengekangan pedang Kaisar Langit Tai Chi dan melesat keluar. Secara alami sangat sederhana bagi dua roh ganas di puncak tingkat reinkarnasi 5 kali lipat untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik di puncak reinkarnasi 5 kali lipat. Keruh. Tentara bayangan yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan raungan bernada rendah yang menakutkan yang mengguncang jiwa memenuhi udara, tetapi ketika itu menyebar ke tubuh dua roh ganas itu, mereka semua terkoyak. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kekuatan kedua roh ganas ini tidak boleh diremehkan, jika tidak, mereka tidak akan gegabah ditekan oleh keberadaan sekuat Kaisar Surgawi. Terobosan. Pergerakan besar naga dan angin mengubah seluruh lautan iblis menjadi kegelisahan dalam sekejap, dan aura pembunuh yang luar biasa menyapu, seolah-olah tubuh Gui Shen Miao diisolasi dari lautan sihir dalam sekejap. Pada saat ini, dia tampak dengan nyaman ditekan oleh kekuatan dua roh ganas, dan diasingkan ke dalam kehampaan. Salah satu kekuatannya telah habis, dan yang menunggunya hanyalah kematian. Pantas saja Master Dunia menyuruhku bertindak hati-hati, itu benar-benar sekelompok orang yang licik. Melihat serangan mengerikan dari naga dan burung phoenix di depannya, nada suram Gui Shen Miao muncul lagi, tapi kali ini suara itu ternyata adalah kekuatan yang menyeramkan perlahan naik dan naik. Nah, hari ini adalah tempat pemakamanmu. Gui Shen Miao tersenyum. Senyumannya sangat gila dan menghina. Ada aura haus darah yang kejam yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Seketika, garis-garis gelap di sekujur tubuhnya benar-benar terlepas dari tubuh dan kulitnya, lalu perlahan melonjak. Di dalam dadanya, sepertinya sedang membangun semacam benda ilusi. Untuk sementara waktu, langit gelap dan bumi gelap, dan cahaya hitam tampak seperti gulungan keterampilan bertarung, perlahan-lahan muncul dari depannya, dan kekuatan hantu yang kuat tiba-tiba meledak, terus-menerus berdampak dan mengguncang hati dan jiwa kedua wanita itu. Di bawah keterkejutan seperti itu, wajah kedua wanita itu langsung menjadi pucat, dan kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka sepertinya mengalami trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya. Senjata jahat ke-8 di dunia hantu, gulungan yin dan yang dari hantu dan dewa. Segera, sentuhan keterkejutan dan kegelisahan tiba-tiba mengalir ke dalam hati Mu Yingying. Bahkan dua roh ganas yang tak tertandingi itu pun mengaum saat ini. Tampaknya senjata jahat ini cukup untuk mengancam kehidupan jahat mereka. Gulungan hantu dan dewa yin dan yang sangat kuat tidak hanya hantu dan dewa legendaris, tetapi juga berisi potret hantu dan dewa. Kekuatan absolut seperti itu cukup untuk menekan mereka sepenuhnya. Setelah ditekan oleh senjata jahat ini, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kehancuran. Episode 2549. Di angkasa, perang masih berlangsung sengit. Dengan munculnya gulungan hantu dan dewa yin yang, nafas seluruh tubuh Gui Shen Miao telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Melalui pakaian hitamnya, samar-samar terlihat bahwa pada kulit Gui Shen Miao saat ini, ada garis-garis suram yang menggeliat di daging dan darah, memperlihatkan aura dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan-kekuatan itu sepertinya menggerogoti asal-usulnya, kehidupannya. Tapi sebagai akibatnya, kekuatan represif yang sangat besar dari gulungan hantu, dewa, yin dan yang juga dimobilisasi olehnya. Itu, apakah kekuatan yang mengendalikan gulungan yin dan yang dari hantu dan dewa? Dalam sekejap, hati Mu Yingying bergetar, sudut matanya bergetar hebat, dan dia dengan tajam memperhatikan perubahan pada tubuh Gui Shen Miao. Saudari Yun Yun, aku akan menggunakan kekuatan perpaduan dua api suci untuk memisahkan perhatiannya untuk sementara, dan aku akan menyerahkannya padamu nanti. Mu Yingying mencoba yang terbaik untuk membuat wajah tersenyum, dan jalur terbakar di tubuhnya perlahan meningkat. Kekuatan gulungan hantu dan dewa yin yang terlalu aneh, bahkan sekarang dia tidak sepenuhnya yakin. Tapi dia mengangkat matanya sedikit, dan ketika dia melihat medan perang paling sengit di lautan setan ini, jantung Mu Yingying meledak dengan detak yang sangat kuat. Setiap kali dia menghadapi pemandangan sebesar itu, dia akan bergegas ke depan, meski ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Mu Yingying sepertinya memahami sesuatu. Apa yang dimiliki Xiao Yan bukan hanya keberuntungan, tetapi juga keberanian yang tak kenal takut untuk melindungi keluarga, teman, dan mendukung rakyat jelata. Tidak, Yun Yun menekan gemetar di alam jiwanya, dan langsung menyebarkan sebagian dari kekuatan sumber api sucinya dan menyerahkannya kepada Mu Yingying.
Melihat tindakan Yun Yun, wajah Mu Yingying menjadi serius, dan dia menatap Yun Yun dengan tidak percaya. Meskipun pemberian sumber api suci hanya sebagian dari api suci di tubuh yang terakhir, tindakan seperti itu benar-benar membutuhkan kepercayaan dan persetujuan mutlak. 3 jenis api suci, bekerja samalah dengan mereka, dan bantu aku mengulur waktu. Setelah Yun Yun selesai berbicara, ada semburan kelegaan di wajah cantiknya, dan kemudian mata indah itu tertutup dengan lembut, dengan tenang menjalankan Dewa Peri, memicu kekuatan kuno pedang Kaisar Langit Taiji, kekuatan agung seperti domba yang baru lahir, perlahan mengumpulkan. Dengan kekuatan pedang Kaisar Langit Taiji dan seni dewa, satu pukulan sudah cukup untuk memusnahkan semua makhluk, tapi dia membutuhkan waktu. Dan agar Gui Shen Miao tidak meluangkan waktu untuk mengganggu lingkaran pertempuran lainnya, Mu Yingying, Tianlong, dan Di Feng pasti harus menanggung kemarahan penuh orang ini. Kekuatan puncak reinkarnasi lapisan kelima, dikombinasikan dengan senjata jahat ke-8 dari dunia hantu, kekuatan seperti itu benar-benar dapat dibandingkan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik reinkarnasi lapisan ke-6 biasa. Gulungan hantu dan Dewa Yin dan yang terbagi menjadi 2 bagian, seperti sangkar yang suram dan gelap, terus-menerus bercokol di samping Gui Shen Miao. Tampaknya selama dia diam-diam melambaikan tangannya, kekuatan represif yang besar dapat sepenuhnya melenyapkan Mu Yingying. Terobosan. Pada saat yang sama, kekuatan reinkarnasi memenuhi seluruh tubuh Tianlong dan Di Feng, dan mereka ternyata mengaum ke arah Mu Yingying. Kekuatan Gui Shen Miao dan senjata jahatnya terlalu kuat, bahkan bisa dengan mudah ditekan. Raungan seperti itu secara alami membuat Mu Yingying mundur. Apakah kamu takut? Menghadapi pemandangan hampir 10 kematian dan tidak ada kehidupan, rambut panjang ramping Mu Yingying melonjak, dan suara lembut bergema di seluruh langit. Kekuatan semut, hanya layak untuk diserahkan ke kaki yang kuat selamanya. Setelah Gui Shen Miao menggunakan senjata jahat itu, dia tertawa liar seperti orang gila, memandang Mu Yingying yang acuh tak acuh di depannya, dan meraung. Penghakiman yang membakar, api suci. Saat berikutnya, suara Mu Yingying yang dingin dan rendah benar-benar menyapu seluruh kehampaan. Ada aura dingin yang tak tertandingi di matanya, seperti valkiri perkasa yang tidak takut langit dan bumi. Api biru-biru, api merah muda, dan api putih bersih, ketiga api itu langsung membungkus dan membakar seluruh tubuh, dan bahkan tulang dan meridian pun ikut terbakar. Setiap kali jantung berdetak, akan ada aura api suci yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuh, mengalir ke anggota tubuh dan tulang tubuh. Di bawah cara yang hampir merusak seperti itu, Mu Yingying dengan jelas merasakan panggilan dan keserakahan Fen Jue terhadap 3 api suci. Namun di bawah kendalinya, ketiga api itu, seperti bulu babi, terus mengalir ke tubuh halusnya, menghanguskan tulang dan darah halus tubuh tersebut. Setiap kali terbakar, dampaknya, tekanan yang sangat besar akan membuat Mu Yingying kesurupan dan pingsan. Tapi tidak peduli berapa kali, Mu Yingying mengertakkan gigi dan selamat. Perasaan itu tidak lain adalah transformasi dan sublimasi, berjalan kembali dari gerbang neraka. Ternyata, dia sebenarnya harus menghadapi penyiksaan seperti ini setiap saat. Penyiksaan semacam ini sangat panas dan menyengat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Seekor burung halus berwarna putih bersih yang panjangnya hampir beberapa puluh meter muncul di depan tubuh halus Mu Yingying. Seluruh tubuh penuh dengan kemegahan suci, dan asal mula dari 3 api suci terintegrasi dengan sempurna, yang sepertinya mengandung semacam kekuatan penghancur yang dapat dipelajari dari dunia. Mati. Gui Shen Miao bergoyang dengan satu pukulan, dan kekuatan mengerikan Yin dan Yang dari hantu, dewa, dan Yin dan Yang langsung menembus kehampaan dan meledak di titik vital yang terakhir. Namun, serangan mengerikan macam apa yang diizinkan dilakukan olehnya, dan dia benar-benar dihentikan oleh Tianlong, Di Feng, dan Ethereal Bird. Bagaimana bisa? Saat ini, mata Gui Shen Miao penuh dengan keterkejutan, dan dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Bagaimana kekuatan tingkat ketiga bisa menahan serangannya sendiri? Entah itu 3 api suci, atau kekuatan Fen Jue. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. 3 api suci. Mu Yingying tersenyum manis, Fen Jue berputar, dan aliran kekuatan mengalir ke burung halus itu. Tiba-tiba burung halus itu mengangkat tangannya dan merentangkan sayapnya, seperti burung dewa purba yang terbang ke langit, bergegas menuju tempat di mana Gui Shen Miao berada. Di lautan sihir. Awan bergulung, dan hanya raungan hiruk-pikuk yang terdengar dari dalam lautan iblis. Jelas sekali, serangan Mu Yingying telah menyentuh asal-muasal Gui Shen Miao. Biarkan aku datang. Potong, ketidakkekalan. Saat raungan suram menyembur keluar, mencoba melancarkan serangan yang lebih dahsyat terhadap Mu Yingying, suara pembunuhan yang sedingin es jatuh dari langit seperti seorang master yang mengendalikan hidup dan mati. Ledakan, raungannya bergema di seluruh dunia, dan langit yang hampir putih bersih menyelimuti medan perang ketiganya dalam sekejap. Di langit putih bersih, sama sekali tidak ada energi hantu, tidak ada erosi dari lautan sihir, dan semua energi dan energi menghilang dalam sekejap. Trik macam apa ini? Pada saat ini, tubuh Gui Shen Miao terguncang. Kekuatan jahat dan energi hantu di tubuhnya, pada saat dituangkan ke langit putih bersih, sebenarnya perlahan membusuk. Pakaian hitam itu perlahan terbakar, memperlihatkan daging dan darah. Pada saat ini, hampir tidak ada potongan daging dan darah yang lengkap, dan bau busuk perlahan-lahan naik dari daging dan darah, dan kemudian secara bertahap disuntikkan ke dalam hantu dan dewa di depan gulungan Yin dan Yang. Di bawah pengaruh ki hantu dan kekuatan jahatnya,
gulungan hantu, dewa, yin dan yang sebenarnya telah mengalami semacam mutasi, dan itu benar-benar melahap kekuatan jahat tuan rumah sedikit demi sedikit. Tidak, mustahil. Pada saat ini, Gui Shenmiao seperti mayat berjalan, mengangkat kepalanya dengan susah payah, pupil matanya melebar tajam. Di langit ini, seorang wanita yang dihantui oleh lingkaran api putih bersih sedang mengangkat pedang dewa tinggi-tinggi, mencoba menyatakan hidup dan matinya. Tidak sayang mati untuk membantu dinasti Zhou. Segera, suara agung itu jatuh, dan puncak langit tiba-tiba retak perlahan. Retakan mengejutkan di langit muncul pertama kali, diikuti oleh pedang dewa putih murni sepanjang 1 inci, membawa semacam kekuatan dewa yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. Ayunkan lurus ke bawah. Cahaya yang khusyuk dan sakral itu seperti hukuman tanpa akhir yang dijatuhkan para dewa ke dunia. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 kali lipat sekuat Gui Shenmiao mungkin akan dibantai oleh pedangnya, dan tubuh serta jiwanya akan dihancurkan. Episode 2550. Ledakan, pedang suci putih bersih jatuh lurus, dan lingkaran cahaya menyilaukan mengalir ke seluruh alam Lishun, menerangi dan mengejutkan setiap makhluk di sini, setiap inci kehampaan. Langit putih bersih hancur, dan tingkat fluktuasi energi ini tampaknya telah melampaui serangan terkuat yang dapat dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis yang normal. Pasukan di lautan sihir dan pasukan Li Hunyu tersesat sesaat, dan mata mereka tertuju pada 3 sosok di langit yang hancur. Ketakutan di matanya sangat jelas terlihat. Tampaknya kekuatan ilahi langit dan bumi yang luas ini, setelah bekerja pada siapapun di sini, mungkin akan langsung musnah. Gui Shenmiao ingin bergerak, tetapi menemukan bahwa semua jejak tindakannya diblokir sepenuhnya oleh kekuatan suci ini, jadi dia tidak punya waktu untuk menghindarinya. Lingkaran cahaya pedang putih bersih itu seperti nyala api panas, di seluruh kulit bekas lukanya. Pada tubuh Kong, sedikit pemurnian memusnahkan kekuatan jahat dan energi hantu di tubuhnya. Tidak, saat berikutnya, terkikis oleh tingkat energi ini, seluruh tubuh Gui Shenmiao gemetar tak terkendali, keringat dingin menetes, dan sentuhan kegelisahan akhirnya menggantikan akal sehat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengaum, mencoba mengumpulkan energi iblis dan hantu di sekitarnya untuk mengisi kembali dirinya guna menahan pukulan dahsyat Seon. Hancur, melihat wajah muram Gui Shenmiao, mata Yun Yun terdiam, suaranya dingin, dan terdengar seperti dewa kematian yang sesungguhnya. Saat suaranya jatuh, nyala api putih bersih yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyebar ke seluruh tubuh Gui Shenmiao langsung mendidih. Kekuatan pembakaran dan pemurnian yang mengerikan secara langsung memurnikan dan mengikis tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa Gui Shenmiao diam-diam tenggelam di bawah teknik abadi terbaik Yun Yun, dan itu hanya dalam sekejap mata. Kekuatan tertinggi pedang Kaisar Langit Tai Chi, dikombinasikan dengan kekuatan dan seni ilahi Yun Yun saat ini, secara alami dapat membunuh yang terakhir dalam sekejap. Lingkaran pertempuran pertama diumumkan, dan kedua wanita itu sedikit sia-sia, tetapi masih ada gulungan hantu dan dewa yang tersembunyi di dalam sangkar yang suram, dan sepertinya semacam mutasi aneh sedang terjadi. Bang! Suara keras yang sangat besar membuat mata banyak orang tertuju pada lingkaran pertempuran pertama. Gui Shenmiao, wakil pemilik dunia dari pusat dunia hantu, benar-benar mati. Hancurkan tubuh dan jiwa, saya tidak tahu siapa yang pertama mengucapkan sepatah kata pun. Segera, tentara dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran berdarah di wilayah Jiwali, mata merah mereka penuh dengan kegembiraan yang gila. Sekuat pusat dunia hantu, wakil penguasa dunia telah dilenyapkan, jadi apalagi yang tidak bisa dilakukan. Mereka akan memenangkan perang ini. Harapan untuk bertahan hidup membuat jiwa-jiwa kuat di alam Jiwali ini kembali meletus ke dalam situasi yang mengerikan, seperti seorang pejuang yang tidak takut hidup dan mati, melawan tentara asing. Kapan kekuatan seni abadi tertinggi secara langsung membahayakan nyawa pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat reinkarnasi kelima? Lord Lei duduk di singgasana altar, perlahan memimpin pasukan dan melawan pasukan musuh. Saat ini, melihat dua wanita di atas langit, dia terkejut. Bahkan ketika dia melihat Yun Yun dan kedua gadis itu, dia berniat mencoba menaklukkan mereka. Ying Ying, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Di akhir pertempuran, aura kedua wanita itu sedikit ilusi. Jelas sekali bahwa mereka telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, saat dia ingin pergi dari sini, Yun Yun melihat Mu Yingying mengulurkan tangannya untuk menghadap gulungan hantu dan dewa Yin Yang. Mengeksplorasi. Dengan kekuatan lemah Mu Yingying saat ini, jika terkikis oleh hantu dan dewa yang bermutasi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kakak Yun Yun, aku membutuhkannya. Menghadapi pertanyaan Yun Yun, Mu Yingying mengangkat dadanya dan menatap Yun Yun dengan mata jernih tanpa rasa malu. Senjata jahat ini telah terkikis oleh kekuatan jahat. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak dapat mengendalikannya sama sekali, dan kamu bahkan akan dikendalikan olehnya dan menjadi alien jahat. Yun Yun menggelengkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya untuk mencoba mencegat Mu Yingying, suaranya tegas, dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Yun Yun tidak akan pernah membiarkan Mu Yingying melakukan hal berbahaya seperti itu. Aku tidak ingin menjadi pria yang menahannya, kakak Yun Yun seharusnya lebih tahu dariku tentang perasaan itu. Tetapi, sebagai api suci yang murni, aku akan baik-baik saja. Sister Yun Yun, percayalah padaku. Pergi, kekosongan di sekitar telah dimurnikan, dan energi jahat yang mengerikan menyebar dalam sekejap.
Yun Yun mengambil tangan giok Mu Yingying dan tiba-tiba menuangkannya ke altar Li Sol Domain di bawah. Adapun gulungan Yin yang hantu dan dewa dalam keadaan mutan, pada saat ini, dia berbaring dengan tenang di telapak tangan Mu Yingying, dan untaian energi iblis gelap perlahan meluap, tetapi mereka terus-menerus ditekan dan dilawan oleh Mu Yingying. Tapi jika Mu Yingying ingin mendapatkan ini untuk kekuatan seperti itu, saya khawatir ada harga yang harus dibayar. Situasi saat ini masih belum optimis. Orang-orang itu sudah lama tidak muncul. Kekuatan dan karakter kalian berdua sungguh membuatku terkesan. Kedua wanita itu baru saja memasuki altar Li Hunying, ketika seorang pria kuat dengan bawahan Master Lei berbicara kepadanya, seolah dia ingin merekrut dua wanita heroik ini ke dalam komandonya. Kami adalah orang-orang Xiao Yan. Menghadapi bualan beberapa eksekutif senior Li Hunyu di bawah, Mu Yingying tersenyum manis, lalu duduk bersila dengan Yun Yun, mengeluarkan pil pemulihan yang telah disempurnakan Xiao Yan untuknya, dan pulih. Orangnya Xiao Yan, namun pernyataan yang meremehkan seperti itu menyebabkan gelombang besar di hati Lei Su. Yang mulia, saya menemukan pasukan elit dari luar wilayah sedang menyerang. Mereka mencoba menerobos formasi pertahanan dan menyerang kuil. Tiba-tiba, Li Hunwei yang terluka muncul dari medan perang dan dengan hormat berbicara kepada Raja Petir. Puluhan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi. Di antara mereka adalah 10 Raja Hantu di pusat dunia hantu, tetapi mereka semua dikendalikan dan diiblis. Menghadapi kesalahan besar itu, Lord Lei terkejut. Legiun Air, Pertahanan. Setelah Master Petir selesai berbicara, guntur abu-abu tiba-tiba melesat ke langit. Guntur kelabu baru saja mencapai langit, dan bersinar seperti kembang api panas di langit bergemuruh. Petik 2. Pada saat sinar ini muncul, ratusan pembangkit tenaga listrik tipe air di kerumunan meninggalkan medan perang pada saat yang sama, dan segera membentuk pasukan tipe air di langit tinggi 4 kuil. Air terjun, naga air melolong, sebuah tim yang terdiri dari ratusan orang, satu demi satu dengan keterampilan bertarung yang kuat, seperti bintang yang bersinar, bergema langsung dalam energi magis yang redup ini. Kekuatan mereka hampir tersebar di antara 7 bintang dan 8 bintang, tetapi keterampilan bertarung atribut air yang luas diterapkan bersama-sama, seperti pengumpulan elemen air yang tak terhitung jumlahnya, membentuk lautan luas yang melindungi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di domain Jiwali. Lautan dipenuhi dengan kekuatan sistem air yang sangat kuat, tidak peduli serangan mengerikan macam apa yang dilancarkan lawan, itu tidak dapat ditembus. Suara badai bersiul, suara energi iblis merobek kehampaan, serangan jahat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke lautan Zhaozang seperti meteor, memancarkan sinar cahaya, dan semburan keruntuhan muncul. Namun dengan perlindungan dari ratusan pembangkit tenaga listrik tipe air ini, keterampilan bertarung yang hampir tak ada habisnya mengisi kekosongan dalam sekejap. Selain itu, di dataran tinggi wilayah Lihun, pertempuran puncak di dua tempat lainnya juga menjadi semakin intens. Fluktuasi mengerikan yang cukup untuk memusnahkan segala sesuatu, perlahan pulih dan menyebar, dan kemanapun mereka menyebar, bahkan langit dan bumi. Kekuasaan telah menghasilkan kekalahan yang sangat serius. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.